Gara-gara truk ini bawa muatan agak lebih banyak, malah bikin poros tengahnya patah jadi dua. Kalau di Pakistan, ganti poros baru harganya bisa sampai 20.000 rupiah. Jadi si pemilik truk langsung aja bawa ke bengkel di Peshawar buat minta mekanik benerin. Poros itu biar bisa dipakai Bengkel lagi. bubut, guys. Karena patahnya itu termasuk jenis retak lentur, biar panjang poros yang disambung nggak berubah. Mekaniknya pertama-tama ukur dan tandain dulu poros yang patah. Tujuannya biar tahu titik potong di bagian retakannya. Walaupun dipotong sedikit, mekanik masih bisa ngepasin panjangnya dengan akurat. Setelah diukur dengan teliti, ternyata poros yang dipotong itu masih harus dikompensasi. Jadi mekanik pakai poros bekas yang tingkat kekerasannya sama biar panjang asli balik lagi, dan kekuatannya tetap terjaga. Setelah tandain bagian porosnya, mekanik mulai ngerjain. Bagian ujung poros yang patah dijepit di alat khusus. Karena kalau dipotong pakai alat biasa bakal bikin alat potongnya rusak, mekanik pakai gerinda besar yang dipasang di penyangga. Pas udah sejajar, mata gerinda langsung motong sesuai tanda. Mekanik yang udah pro ini motongnya mulus banget. Jadi poros langsung kebagi dua. Tapi potongan sisa itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, buat nyambung poros ini biar nggak gampang patah lagi, bagian sambungannya harus kuat. Ujung poros yang dipotong harus dibikin tonjolan. Terus di bagian sambungannya diukir alur biar area lasnya lebih luas. Karena bisa aja porosnya nggak lurus pas sambung, di bagian luar tonjolan juga harus dibikin ulir biar pas banget. Walaupun bikin ulir itu butuh beberapa kali potong, mekaniknya kerja cepet banget. Setelah ulir di ujung poros selesai, mekanik hitung panjangnya termasuk tonjolannya biar nggak kurang panjang. Setelah itu, bagian patah dikasih chamfer, serut halus. Terus dibor di tengahnya buat nyambungin ke tonjolan. Biar lubangnya nggak terlalu dalam atau dangkal, mekanik pakai penggaris khusus buat bandingin datanya. Soalnya, sambungan ulir itu harus rapat banget, nggak boleh ada celah. Selanjutnya, mekanik gedein lubangnya pakai alat khusus sesuai diameter ulir tonjolan. Setelah diukur dan nggak ada selisih, dinding dalam lubang itu juga dikasih ulir dalam. Jadi gini bro, ceritanya mereka mau ngebenerin setengah as yang patah. Pertama, lubangnya dibikin lebih gede pakai mata bor khusus. Mereka patokannya itu bagian luar yang ada ulirannya biar semuanya presisi. Setelah ukurannya pas banget dan dicek nggak ada meleset, bagian dalam lubangnya juga dikasih uliran. Walaupun nggak pakai alat ukur super canggih, mereka tetap bisa bikin sambungannya mulus banget. Skill deh. Habis itu, si master bikin lagi lubang serupa di ujung lainnya biar pas buat sambungan. Nah, bagian flange-nya yang patah juga harus dirapihin bro. Karena udah ditandain sebelumnya, si master cuma perlu pakai gerinda untuk motong bagian yang robek. Pas gerinda sama mesin bubut nyala bareng, ujung asnya cepet banget jadi dua bagian. Tapi buat nyesuaiin sama sambungan, ujung asnya juga harus dipotong lagi biar ukurannya pas. Setelah semua data ukurannya fix, diameter luar bagian sambungan juga cepat ketahuan. Di kedua sisi lubang itu dikasih uliran. Tapi bagian sambungan besi bulatnya juga mesti dibikin uliran luar. Biasanya sih, mekanik lain cuma bikin ulir satu sisi buat nyambung. Makanya mobil ini dibawa jauh-jauh 5 km ke sini. Setelah minjem alat ukur ulir ke bengkel sebelah, mereka tes sambungan dulu pakai besi bulat itu. Pas dicoba diputar dan semuanya lancar, baru deh bagian sambungan itu dikasih oli biar makin smooth. Tapi karena manual nggak cukup buat bikin sambungan itu nempel rapet, si master pakai kunci pipa buat ngencengin. Dia muter sampai nggak ada celah sama sekali bro. Pas sambungan itu udah beneran kayak satu kesatuan, tinggal diukur panjangnya. Kalau udah sama kayak ukuran as aslinya, baru deh mulai ngelas. Buat bagian sambungan yang ada bevelnya, tiap kali ngelas harus bersihin sisa-sisa kerak las biar kuat banget. Si master habisin 4 batang elektroda buat ini bro. Karena diameter luar sambungan besi bulatnya lebih gede dari as aslinya, setelah dilas rapi, bagian luarnya harus dibubut lagi biar sama kayak ukuran as yang lama. Pas sudah selesai dibubut dan semuanya halus, nggak ada bekas sambungan yang kelihatan. Akhirnya setengah as ini selesai juga direparasi. Gimana menurut lo, as